Kenalkan, nama saya Berliana Amanda Bella, jurusan Administrasi Perkantoran. Di sini saya menjelaskan materi korespondensi tentang penggolongan dan pembagian surat. A. Berdasarkan kepentingan isi surat. Yang pertama ada surat pribadi formal dan non-formal. Yang kedua ada surat dinas, surat keterangan, surat jalan, surat kelakuan baik, surat izin dan sebagainya. Surat niaga, surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat pesanan dan balasannya. Surat pengiriman pesanan, surat tagihan, surat klaim, surat-surat ketatausahaan dan sebagainya. Yang B. Berdasar wujud fisik surat. Ada surat tanpa sampul, kartu pos, faksimil, email. C. Berdasar pengiriman surat, surat kilat khusus, kilat pengiriman biasa, surat-surat elektronik. D. Berdasarkan tingkat kerahasiaan, sangat rahasia, konfidensial, terbatas atau biasa. Berdasar jumlah sasaran, biasa, edaran, dan pengumuman. Berdasarkan tingkat kelengkapan, sangat penting, dan biasa. Yang kedua, bentuk tata letak surat. Bentuk tata letaknya lurus setengah lurus, awalnya menggantung, lekuk, resmi. Bentuk-bentuk surat dalam bahasa Indonesia secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut: bentuk lurus penuh atau full book style. Bentuk surat seperti ini adalah bentuk surat yang paling mudah. B. Bentuk lurus atau block style. Pada umumnya, bentuk semacam ini banyak digunakan di perusahaan. C. Bentuk setengah lurus, semi block style. D. Bentuk lekuk atau indented style. Bentuk semacam ini cocok untuk surat yang alamat tujuannya singkat. E. Bentuk resmi atau official style. Bentuk semacam ini biasanya banyak dilakukan oleh instansi pemerintah. F. Bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style. J. Bentuk resmi, bentuk surat resmi. Ketiga, fungsi bagian surat. Yang pertama, kepala surat atau kop surat untuk mempermudah mengetahui nama dan alamat kantor atau organisasi atau keterangan lain mengenai badan, organisasi atau instansi yang mengirim surat tersebut. 2. Tanggal surat. Apabila sudah ada kepala surat, maka menuliskan tanggal tidak perlu didahului oleh nama tempat atau kota. Tanggal, bulan, dan tahun ditulis secara lengkap. Setiap nomor. Yang ketiga, nomor surat. Setiap surat resmi yang keluar hendaknya diberi nomor yang biasanya dinamakan nomor verbal atau urut. 4. Lampiran surat yang melampirkan sesuatu, misalnya kwitansi atau fotokopi. Dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Misalnya lampiran 2 eksemplar atau 1 berkas. Untuk surat bisnis ada 2 cara: di bawah nomor atau di kiri bawah. Hal atau perihal. Sebaiknya pada setiap surat resmi, baik surat dinas, pemerintah maupun swasta atau bisnis, selalu dicantumkan pokok atau inti dari surat tersebut. Pada surat dinas pemerintah, penulisan kata hal atau perihal dicantumkan di bawah kata lampiran secara vertikal dengan catatan tidak boleh melewati tanggal surat. Alamat yang dituju. Dalam menulis alamat surat, alamat luar atau di amplop surat harus sama dengan alamat dalam atau alamat yang dituju. Ada 2 cara penulisan nama orang yang dituju. A. Dengan mencantumkan kata saudara, bapak, ibu. Yang B. Namun apabila pengirim surat menyebut secara resmi dengan jabatan, pangkat atau gelar akademis yang ada pada penerima surat, di depan nama si tertuju tidak perlu didahului sebutan bapak, ibu, saudara. Dinas Pos menyarankan agar dalam menuliskan alamat pada sampul hendaknya jelas dan lengkap dengan kode pos agar memudahkan penyampaian surat. Salam pembuka atau salutasi merupakan tanda hormat penulis sebelum
sebelum memulai pembicaraan. Namun, untuk surat resmi atau dinas pemerintah lazimnya tidak perlu diberi salam pembuka. Salam pembuka pada surat niaga yang lazim adalah ialah kata-kata isi surat atau tubuh surat. Isi surat atau juga disebut tubuh surat terdiri atas alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Alinea pembuka merupakan pengantar ke isi surat yang sesungguhnya guna menarik perhatian pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. B. Isi surat. Isi atau pokok surat yang sesungguhnya memuat sesuatu yang diberitahukan, dilaporkan, ditanyakan, diminta atau hal lain yang disampaikan pengirim kepada penerima surat untuk menghindarkan salah tafsir dan demi efisiensi isi surat. Isi surat hendaknya singkat, jelas, tepat, dan hormat. Hindari penulisan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Kalimat dalam surat itu haruslah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku. Misalnya, jangan ada kalimat yang tanpa subjek atau hanya terdiri dari keterangan tentang saja. C. Alinea penutup merupakan kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci atau penegasan isi surat. Dalam alinea penutup biasanya mengandung harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat dan pembicaraan bahasa. Isi surat atau tubuh surat. Fungsi salam penutup ialah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengiriman terhadap penerima surat. Contoh, yang pertama hormat kami, yang kedua salam kami, yang ketiga wassalam. Pada surat dinas pemerintah tidak dicantumkan salam penutup, melainkan cukup disebutkan nama jabatan atau kantor. Kemudian mencantumkan nama terang di bawah tanda tangan. Di masa ini di bawah nama terang dituliskan pula nomor induk pegawai atau NIK, tanda tangan, dan nama terang penanggung jawab surat. Surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau oleh orang lain atas nama pejabat yang berwenang adalah sah. Sebaliknya, surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Di bawah nama terang untuk surat resmi atau dinas pemerintah selalu dicantumkan NIK. Gunanya untuk mengetahui identitas unit organisasi tiap-tiap daftar pegawai. Jabatan penanggung jawab surat. Untuk surat niaga biasanya di bawah nama terang penanggung jawab surat dicantumkan jabatan dari penanggung jawab tersebut. Pencantuman jabatan penanggung jawab ini selain untuk mengetahui dari bagian mana surat itu dikeluarkan, juga untuk menunjukkan bobot isi surat tersebut dan kewenangan tembusan. Surat atau tindasan dikirim ke beberapa instansi atau pihak lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Yang terakhir, inisial. Inisial atau singkatan biasanya diambil huruf pertama dari penyusun konsep surat dan pengetik surat tersebut. Biasanya hal ini hanya dipakai pada surat niaga. Gunanya untuk mengetahui siapa konseptor surat tersebut dan siapa pula pengetiknya, sehingga bila di kemudian hari terjadi kekeliruan maka mudah mengurusnya. Sekian dari penjelasan materi korespondensi dari saya. Jika